Ya, halo, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat kue ubi ya teman-teman. Dari ubi yang sebelum itu, kita akan ke kebun ubi untuk menggali ubi ya teman-teman. Jadi di sini kita dalam perjalanan untuk menuju ke kebun ubi. Baik, di sini kebun ubinya jarang ya teman-teman. Jadi di sini kebun jagung juga, ada kebun ubi juga, jadi kita akan gali ubi teman-teman. Jadi kali ini kita sudah ada di kebun ubi, maka kita akan gali ubi. Tapi ini lagi lihat-lihat deh pohon dulu yang mana yang besar, baru kita bisa gali. Baik, di sini kita akan membersihkan dulu. Sebelum membersihkan, baru kita akan gali isinya. Oke, dalam kali ini di sini tidak ada bisi gali ya, jadi kita pakai parang. Jadi mungkin teman-teman lihat kita pakai parang karena di sini kita tidak ada bisi gali ya. Oke, di sini kita sudah dapat ubi ya teman-teman. Ubinya sedikit tapi tidak apa-apa, pas untuk kita yang makan. Oke, kita akan membersihkan dulu, potong tangkainya atau batangnya untuk kas tinggal, dan kita akan bawa isinya kembali ke rumah. Oke, sudah selesai potong, sekarang kita akan kembali ke rumah. Oke, sebelum kita kembali di sini, kita injak kacang tanah ya. Jadi sudah tidak apa-apa, nanti hujan sudah tumbuh lagi. Oke, kita sudah kembali di rumah. Iya, di sini langsung kita kupas atau kita kasih bersih kulit dari ubi, dipisahkan ya. Oke, setelah ditaruh, kita akan kupas kulitnya ya. Tapi sebelum kita kupas, parang ini kotor, jadi saya harus cuci dulu. Oke, kita harus kupas kulitnya. Terus kita harus tetap kupas sampai semuanya sudah kupas. Terus kita akan cuci ya. Sudah selesai kupas, maka kita akan cuci, kasih bersih karena dalam ada tanah ya teman-teman. Ada tanah, jadi setelah kita cuci, kita isi di tempat yang bisa taruh yang sudah bersih ya teman-teman. Oke, setelah kita cuci bersih, kita parut. Karena di sini kita parut di bawah pohon ya, karena di sebelah panas, di dalam rumah panas. Karena kita harus parut di bawah pohon supaya dingin-dingin. Oke, jadi sekali ini kita lagi parut ubi. Ubinya harus diparut. Setelah parut ubi, kita akan ini hasilnya ya, sudah diparut. Teman-teman bisa lihat sedikit saja, tapi tidak apa-apa, pas kita yang di rumah yang makan ya teman-teman. Setelah kita parut ubi, di sini kita akan kupas kelapa. Oke, setelah kita kupas, parangnya sangat tumpul ya teman-teman. Jadi tidak bisa potong, jadi kita harus pakai parang yang lain. Oke, ini kita harus kupas kulitnya. Setelah kupas, kita akan parut ya teman-teman, parut kelapa.
Kelapa ini diparut sampai halus. Semuanya diparut ya teman-teman. Jangan ada yang disisahkan. Oke. Setelah diparut, sekarang kita akan masak ubi ya teman-teman. Oke, kita akan masak ubi. Jadi kita bakar kompor dulu. Kita pakai kompor ya karena kayu api sudah basah, jadi kita harus pakai kompor. Oke, setelah kita kasih nyala kompor, kita tunggu sampai kompornya sudah merah, baru kita kasih naik dandang atau panci di atas kompor guys. Sedang menunggu kapan kompornya sudah. Terus setelah dimuat, kita akan membuat ubi ya teman-teman. Ubi yang tadi itu dibulat-bulat atau bola-bola. Terus dimasukkan ke dalam dandang. Teman-teman bisa lihat sendiri, dimasukkan ke dalam dandang. Oke, semuanya sudah masuk. Sekarang kita akan tutup. Terus kita tunggu berapa menit kemudian. Oke, kita buka, ternyata sudah setengah masak ya. Jadi kita lihat sudah setengah masak. Terus kita tutup, terus sedikit lagi angkat ya. Di sini kita sudah angkat. Oke, ini dia hasil ubinya. Sekarang kita muat pacu ya, untuk kita mau goreng kelapa, terus kasih merah kelapa ya. Kita pakai gula pasir. Pakai gula pasir. Oke, kita pakai gula pasir. Terus sesuaikan saja dengan kelapa ya. Jadi ini kelapanya sedikit, jadi kita pakai gula pasirnya juga sedikit ya. Oke, dari situ kita bolak-balik atau ini putar bolak-balik ya, sampai gulanya merah. Kita tunggu sampai gulanya sudah merah. Oke, ini sudah sedikit mencair ya, tapi kita harus tunggu sampai gula itu mendidih sampai merah, baru kita lepas kelapa supaya dia tetap merah. Kalau tidak nanti dia putih ya teman-teman. Jadi di sini kita harus tunggu sampai gula itu sudah benar-benar merah. Kita putar-putar atau aduk-aduk ya. Aduk-aduk sampai sudah cair, atau sekarang kita tunggu sampai gulanya sampai merah mendidih. Jadi kita tunggu sampai gulanya merah ya, mendidih. Di sini kita tunggu, mendidihnya juga butuh proses yang lama ya. Oke, tunggu ya sedikit lagi ya. Terus kita tunggu, ini sudah ada mulai mendidih. Sedikit lagi, baru kita akan lepas kelapa ya. Oke, kelapanya dimasukkan ke dalam gula dan diaduk sampai tercampur merata ya. Terus diaduk sampai tercampur merata, dan setelah itu kita tunggu ya sampai kelapa itu
tercampur rata. Setelah itu kita akan ambil ubi yang tadi sudah kita rebus, yang kita bulat-bulatkan itu. Kita ambil menggunakan sendok ya, karena foroknya itu cari nggak ada ya. Jadi kita harus pakai ini terus baru dapat. Jadi sudah kita pakai aja yang itu. Seterus itu kita ambil semua, kasih masuk sampai selesai ya. Terus itu kita harus campur. Oke, semuanya sudah masuk dalam tacu, maka kita akan bolak-balik dia sampai tercampur rata dari ubi dan kelapa itu, sehingga menjadi ini kue ya. Oke, jadi tercampur rata supaya rasanya itu benar-benar ada. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Di kampung kami biasa kami ngomong itu kue longo-longo ya, tapi mungkin dari teman-teman punya kue apa saya tidak tahu ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya dari